Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia kita masih bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah materi yang berjudul kognisi sosial. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Yusran Hayat sebagai pemateri pada video kali ini. Kemudian ada Fatimah Zahra sebagai pemateri juga di video kali ini. Ada Andi Iqbal Ramadan, yaitu saya sendiri, sebagai pemateri juga pada video kali ini. Kemudian ada Reski Ulfayanti, Fitria Maharani, dan Syahira Alfikriyah yang akan membawakan materi pada pertemuan mendatang. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan saja untuk pemateri pada video kali ini untuk membawakan materinya masing-masing. Baik, yang pertama adalah pengertian kognisi sosial. Sebelum kita jauh membahas mengenai kognisi sosial itu, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih itu kognisi sosial. Menurut Baron and Byron pada tahun 2000 mengartikan bahwa kognisi sosial ini adalah cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa sosial. Perlu digarisbawahi di sini bahwa hal yang terpenting di sini adalah menganalisa informasi-informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian sosial. Dalam menganalisa informasi dan peristiwa-peristiwa tersebut terdapat 3 proses, yaitu ada attention, encoding, dan retrieval. Encoding ini diartikan sebagai proses pertama kali di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada. Artinya adalah kesan pertama kali ketika kita melihat suatu objek-objek tertentu. Kemudian yang kedua ada encoding, yaitu memasukkan apa yang kita perhatikan ke dalam memori dan menyimpannya. Selanjutnya yang ketiga adalah retrieval. Memori-memori atau hal yang ditangkap tersebut kita simpan, kemudian suatu saat nanti kita akan mengingat dan membanding-bandingkannya. Maka itulah yang disebut dengan retrieval. Selanjutnya, proses kognitif ini dipandang juga sebagai dasar timbulnya prasangka sosial. Hal ini dikarenakan yang pertama kategorisasi atau penggolongan. Ketika seseorang mempersepsi orang lain dan mengkategorikan, menggolongkannya masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok suku, sekte, pekerjaan, hal inilah menimbulkan prasangka antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya ada in-group dan lawan out-group. Selanjutnya yaitu teori-teori tentang mengenai kognisi sosial. Teori-teori tentang kognisi sosial ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada teori Festinger. Teori ini memusatkan bahwa sikap individu itu biasanya konsisten antara satu dengan yang lainnya. Misal, individu tersebut berpendapat bahwa pendidikan itu baik, maka yang dipikirannya itu akan mereka mengirim anaknya ke sekolah karena menganggap bahwa pendidikan itu baik. Selanjutnya teori Rosenberg. Teori ini memusatkan perhatian pada kognisi dan afektif. Kemudian yang ketiga ada teori POX. Teori ini berpangkat pada perasaan-perasaan yang ada pada seseorang atau disimbolkan dengan P terhadap orang lain disimbolkan dengan O, dan hal yang lainnya atau disimbolkan dengan X yang ada kaitannya dengan OX. Selanjutnya ada yang keempat yaitu sistem ABX. Pada teori ini bahwa ada hukum-hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap yang ada pada seseorang. Selanjutnya yang kelima yaitu prinsip keselarasan. Teori ini mengenai peramalan perubahan sikap dalam situasi eksperimental tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu teori disonansi kognitif dan Festinger. Tidak jauh berbeda dari teori-teori konsentrasi kognitif lainnya, tetapi ada 2 perbedaan yang perlu dicatat.
dalam teori ini. Yang pertama, teori ini berisi tentang tingkah laku umum, jadi tidak khusus tentang tingkah laku sosial. Kemudian yang kedua, walaupun demikian pengaruhnya terhadap penelitian psikologi sosial jauh lebih mencolok daripada teori-teori konsistensi yang lainnya. Itulah keenam teori-teori kognisi sosial. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dasar dalam kognisi sosial. Yang pertama yaitu skema. Skema semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu. Nah, skema membantu kita mengenali aspek dari suatu sisi atau stimulus, dan skema menciptakan struktur dan penataan situasi, memampukan kita untuk mengingat informasi dengan baik, menata dengan detail, dan mempercepat pemrosesan informasi yang relevan. Nah, terdapat 3 macam jenis skema, yaitu yang pertama person atau gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. Yang kedua yaitu roles atau gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. Yang ketiga itu events atau gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Yang kedua yaitu heuristik. Heuristik yaitu aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks atau untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Pada dasarnya, metode heuristis ini menyandingkan informasi dalam lingkungan dengan skema untuk menentukan kemungkinan apakah penyandingan itu tepat atau tidak. Nah, heuristik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, heuristik keterwakilan atau heuristik representativeness, yaitu sebuah strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori yang lain. Contoh, kita mengenal Ratna sebagai pribadi yang teratur, ramah, rapi, memiliki perpustakaan di rumahnya, dan sedikit pemalu. Namun kita tidak mengetahui pekerjaannya. Mungkin kita langsung menilainya sebagai pustakawan. Dengan kata lain, kita menilai berdasarkan semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang-orang dari suatu kelompok, semakin mungkin ia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua yaitu heuristik ketersediaan atau availability heuristic, yaitu sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam benak kita. Nah, heuristik ini dapat mengarahkan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan munculnya peristiwa dramatis, namun jarang karena peristiwa itu mudah masuk ke pikiran kita. Nah, contohnya banyak orang merasa lebih takut tewas dalam kecelakaan pesawat daripada kecelakaan di darat. Hal ini karena fakta bahwa kecelakaan pesawat jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak perhatian media. Akibatnya, kecelakaan pesawat lebih mudah terpikir sehingga berpengaruh lebih kuat dalam penilaian individu. Baik, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, untuk materi ketiga sendiri yang akan membawakannya saya sendiri, yaitu materinya sumber-sumber potensi yang bisa menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Jadi ada beberapa sumber potensi yang bisa menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama itu bias negativitas, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif. Jika dibandingkan dengan informasi positif, satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Yang kedua yaitu bias optimistik, yaitu suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari alasan yang rasional. Yang keempat itu pemikiran counterfaktual, yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang, seperti efek dari memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya atau apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu menekan pikiran. Jadi menekan pikiran yang dimaksud itu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan 2 komponen, yaitu proses pemahaman yang otomatis yang mencari tanda-tanda adanya pemikiran yang tidak diinginkan,
yang memaksa untuk memunculkan alam kesadaran. Ketika pikiran tersebut terdeteksi, proses kedua terjadi, yaitu mencegah agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran tanpa mengganggu pikiran yang lain. Kemudian yang keenam itu ada efek dan kognisi. Perasaan membentuk atau memengaruhi pikiran, dan pikiran akan membentuk perasaan. Begitu pula dengan perasaan dan suasana hati memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa aspek kognisi ataupun sebaliknya. Suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsang yang pertama kali kita temui. Itulah 6 sumber-sumber potensi yang bisa menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kognisi sosial adalah sebuah proses belajar yang dilakukan oleh individu dalam menyikapi atau memahami dirinya maupun orang lain. Kognisi adalah pengetahuan dan kesadaran, atau tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dan kognisi sosial itu terjadi secara otomatis. Dalam kognisi sosial terdapat aspek-aspek dasar yang digunakan dalam menginterpretasikannya. Skema semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu. Skema membantu kita mengenali aspek dari suatu situasi atau stimulus, dan skema menciptakan struktur dan penataan situasi. Dalam psikologi sosial, individu sering mengalami kesalahan dalam mempersepsi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pula dalam kognisi sosial. Baiklah, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.